Ada pelet yang via doa dan memohon punya hidup, ada juga pelet yang via dengan bantuan makhluk halus ataupun jin untuk mengubah hati seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya rahayu. Bertemu lagi dengan saya Kitantra di channel Exa Tantra, channel yang mengupas tentang hal-hal yang belum tepat kelayakannya di halayak masyarakat banyak untuk lebih jelas menurut pengalaman pribadi saya. Ketemu lagi sedulur Exa, semoga senantiasa dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap bahagia, diberikan banyak rezeki, dan diberikan keselamatan. Kali ini kita akan mengupas tentang beberapa hal-hal ganjil ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pelet. Pelet deskripsinya ini adalah suatu tindakan ataupun suatu ilmu ataupun suatu mantra ataupun titipan kepada barang yang bisa mengubah atau bolak-balikan hati atau perasaan seseorang dari yang tidak suka, tidak respect, itu menjadi suka bahkan menjadi cinta. Pelet sendiri ini beredar di masyarakat itu sangat halayaknya itu sangat luas. Pelet itu dari zaman nenek moyang itu sudah ada. Pelet adalah salah satu deskripsi sihir yang menurut Aki sendiri itu levelnya level tinggi. Karena apa? Di situ sihir yang bisa membolak-balikan hati ataupun perasaan seseorang. Kadang dimediasi dengan beberapa barang ataupun dengan mantra-mantra khusus. Pelet ini biasanya dimediasi dengan barang ataupun mantra khusus. Yang dimaksud ini adalah barang-barang yang berhodam khusus untuk pelet, baik susuk, azimat, ataupun barang-barang berhodam lainnya. Ada juga yang berupa ajian ataupun berupa mantra atau rapalan-rapalan khusus yang diritualkan seseorang baik dengan puasa ataupun ritualnya khusus dengan tingkah laku mereka yang bisa membuat hodam untuk pelet tersebut. Ada pelet yang via doa dan memohon punya hidup, ada juga pelet yang via dengan bantuan makhluk halus ataupun jin untuk mengubah hati seseorang. Kali ini kita akan membahas tentang si pelet jaran goyang. Pelet jaran goyang adalah pelet legendaris yang terkenal di masyarakat, terus turun-temurun dari nenek moyang kita pun sudah mendengar halayaknya untuk pelet jaran goyang ini. Di antara salah satu jenis pelet yaitu pelet seperti pelet jaran goyang, pelet semar putih, pelet semar mesem, ataupun bahkan pelet semar kuncung. Nah, itu adalah ajian-ajian pelet yang masih banyak selanjutnya. Nggak Aki sebutkan semua ya. Ada juga barang-barang pelet tadi yang seperti keris semar mesem ada, keris semar kuncung ada, keris kelewar juga ada, batu jombong yang buat pelet aja, dan juga masih banyak barang-barang yang lainnya. Kali ini khusus Aki akan membahas tentang pelet jaran goyang yang berhubungan dengan suatu cerita yang pernah Aki temui dalam kehidupan Aki. Pelet jaran goyang ini adalah suatu mantra yang diucapkan dengan ritual khusus, dengan puasa khusus, dan juga obrambie yang khusus. Jaran goyang ini termasuk pelet yang kelas tinggi, karena bisa membolak-balikan hati, ataupun bisa mengubah perasaan seseorang, bahkan bisa mencelakai orang tersebut yang kena pelet ini, ataupun pengguna pelet tersebut. Pelet jaran goyang ini terutama dikenal di area Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan ilmu ini untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan, walaupun pasangannya tidak sreg kepadanya, namun dengan ajian ini atau lantaran ini biasanya bisa dia miliki walaupun hanya untuk beberapa saat. Ada yang perlu seluruh Exa ingat, pelet ini tensinya biasanya itu tidak selamanya atau tidak seumur hidup akan bisa terus berfungsi. Ada kadarnya sendiri. Kadang ya bisa disebut ada tenggang waktunya pelet tersebut akan luntur ataupun akan hilang. Bahkan ada pantangan-pantangan pelet tersebut yang akan menggugurkan pelet tersebut. Di sini saya akan bercerita tentang dulu teman yang pernah saya temui, yaitu salah seorang yang sudah pernah
melakukan perilaku dari ajian si jaran goyang ini. Seperti apa kisahnya? Sebentar nanti akan Aki ceritakan. Kembali ke pelet jaran goyang. Pelet jaran goyang ini ritualnya ada yang menggunakan bahasa Jawa Barat, ada Jawa dengan ritual dengan bahasa Jawa Tengah. Sepengetahuan Aki, pelet jaran goyang ini biasanya dilakukan puasa selama 7 hari. Puasa yang hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat itu puasa biasa, yaitu masih bisa boleh makan, sedangkan hari kelima, 6, dan 7 itu sudah tidak boleh makan. Mungkanya 1 kali minum pada siang hari, dan pada hari terakhir tidak boleh tidur. Kenapa disebut sebagai pelet jaran goyang? Jadi yang terkena pelet ini, dia akan tergila-gila kepada orang yang melakukan pelet. Dia akan tergila-gila, ngebet, ngejar terus. Perilakunya seperti orang yang kesurupan kuda kepang ataupun jaran goyang sendiri. Dilantarkan melalui doa, diucapkan setiap malam dengan disebut nama orang tersebut. Biasanya akan dirapalkan doa tersebut, salah satunya ya kita tahu aja ya. Niat ingsun mata kajiku jalan goyang tak goyang tengah latar watu lugu gunung anggruk. Lautan nesat sak sabet seperti kusab do putra dening dinipo dening jabang bayi Sinta. Sinten ya, siapa yang akan dituju, jabang bayi siapa, binnya siapa, nanti disebutkan di situ dan diritualkan setiap malam. Itu contoh salah satu doanya jalan goyang. Namun ada ritualnya, ditambahin apa, ada obe rambenya sendiri, ada tata cara semedinya seperti apa. Dan orang yang biasanya kena ajian itu, dia akan jatuh hati bila mana satu, imannya orang itu lemah. Yang kedua, orang itu tidak punya fondasi ataupun tidak punya keyakinan yang cukup kuat. Ketiga, ini yang paling fatal. Biasanya orang itu pernah menghina ataupun merendahkan orang yang menggunakan ajian ini. Itu biasanya paling cepat. Orang-orang yang sombong dan suka menghina orang yang menggunakan ajian ini. Aki pernah menemukan salah satu cerita. Sahabat Aki itu pada zaman kami masih bekerja di suatu luar kota sana. Dia orang yang ya bekerja keras, namun untuk tampangnya tidak terlalu ganteng lah, biasa-biasa. Sebut saja namanya Joko. Joko ini dulu satu perusahaan sama Aki. Dia selalu bekerja dengan rajin, pergi pagi, pulang sore sesuai dengan jadwal perusahaan. Biasanya kami akan naik bis antar jemput di halte yang sudah ditentukan. Ternyata dari salah satu karyawan yang sama-sama bekerja dengan kami itu ada salah satu cewek yang sangat cantik. Sebut saja namanya Dia. Dia ini gadis yang berparas cantik, berkulit putih, orang yang tinggi semampai dan mudah bergaul. Namun ada sifat buruk dari Diana ini. Dia salah seorang yang suka mengejek orang, merendahkan orang, dan juga orang yang bertipikal punya harus mengejar cowok yang bermateri banyak, ya karena kecantikannya. Suatu saat Joko bertemu dengan Diana, dia sudah mulai menyimpan rasa. Dia sudah mulai mengamati, sudah punya tanaman untuk bibit-bibit cintanya dia kepada dia. Namun setiap hari untuk bertemu, Diana jangankan ngobrol dengan Joko, melihatnya saja enggak. Singkat cerita, Joko ini menyampaikan maksud kepada Diana. Dia ingin berkenalan, ingin mengetahui namanya, ingin mengetahui tempat tinggalnya,
Alhasil Diana menyambut dengan cuek. Diana mengatakan, ya saya tinggal di sini, nama saya ini. Walaupun sebenarnya Joko udah tahu dengan tanya-tanya temannya. Joko suatu saat menyampaikan hasratnya untuk main ke rumah Diana. Ke rumah Diana, dia mengatakan, Diana boleh nggak saya main ke rumahmu? Dengan ketusnya, dengan nada tingginya, Diana mengatakan, wah nggak boleh, kamu itu siapa? Udah jelek, neko-neko juga mau main ke rumah saya. Enggak lah, saya malu. Mendengar perkataan itu, Joko mungkin sakit hati, ataupun dia sangat tidak enak hati karena merasa direndahkan. Pada saat itu dia sempat cerita sama saya. Dulu dia bercerita mengatakan, Ki, itu orang kok sombong banget ya. Aku tegur dengan baik-baik, aku kasih perhatian, kok jawabnya gitu. Lah, gimana sih Mas Joko? Dia bilang gitu. Iya Ki, dia sangat judes sekali. Dia tanya, gak level sama kamu, bahkan dia sempat meludah Ki pada saat itu. Oh gitu lah. Terus gimana Mas Joko? Itu sempat di sela-sela obrolan kami. Singkat cerita, ternyata Joko itu pulang tidak bekerja. Dia kembali ke rumahnya dengan murang, dengan dendam di hatinya tadi yang direndahkan dan dilecehkan oleh dia. Joko sambil bercerita selain dengan Aki juga dia ternyata cerita kepada orang tua, kepada saudara, ya yang tidak curhat lah. Salah satu saudaranya menyarankan untuk ketemu seseorang yang mungkin bisa membantu dia. Ternyata si Joko itu dijalani dengan benar. Dia pergi ke rumah orang yang dimaksud sama saudaranya tadi. Dia bercerita kepada saya bahwa dia melampaui perjalanan yang cukup jauh untuk menemui orang itu. Orang itu ditemui yaitu dengan nama Ki Anwar. Ki Anwar menerangkan kepada Joko, apa maksudnya kamu kesini nak? Kamu ada maksud apa kesini? Kok sampai jauh-jauh kesini? Joko menyampaikan apa yang dimaksud di hatinya, bahwa dia telah dihina oleh seseorang gadis yang sangat sebenarnya dia cintai, yaitu dia. Alhasil Joko diberi wejangan sama Ki Anwar. Kalau kamu mau, kamu itu laki-laki, masa digituin sama cewek kamu terima? Kamu diam saja. Joko mengatakan, saya nggak diam Ki, tapi saya bingung caranya gimana. Dia high profile, orangnya cantik. Ki Anwar mengatakan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Saat itu di Joko diberikan suatu wejangan sama Ki Anwar. Kamu itu laki-laki, kuatkan hatimu, tekadkan hatimu, tak beri sesuatu amalan yang bisa untuk mendapatkan gadis itu. Joko pun gembira karena dia mempunyai jalan terang ataupun titik terang untuk bisa mendapatkan dia. Seperti apa Pak jalan yang harus saya tempuh untuk mendapatkan gadis yang sombong itu? Ki Anwar mengatakan, kamu akan saya beri suatu ajian yang sangat mumpuni, yaitu ajian jaran kuliah, yang bisa membolak-balikkan hati dari orang yang benci akan menjadi cinta kepada kamu. Syaratnya gimana Pak? Joko mengatakan itu kepada kita. Kamu puasa dulu 7 hari. Mantranya ini, uberampenya ini, perilakunya seperti ini. Hari pertama dilakukan Joko dengan tenang, hari kedua dia juga masih tetap walaupun dengan goda-godaan yang sangat banyak seperti menahan lapar, menahan ngantuk karena harus tidurnya dikurangi. Di hari kelima Joko sudah tidak boleh makan, hanya boleh minum air 1 hari sekali. Di hari ke-6 masih boleh minum. Di hari ke-7 Joko sudah sama sekali tidak minum air dan tidak boleh tidur sampai dengan pagi. Alhasil setelah pulang dari situ, sudah dirapalkan ilmunya, ditujukan khususan untuk Diana.
Saat dia mau pulang dari situ, Aki mengatakan, Ki Anwar tadi mengatakan, kalau kamu sudah menerapkan ilmu ini, gadis itu sudah bisa kamu miliki, harap untuk dinikahi dan jadikan kamu istri. Kenapa kata si Joko kok harus jadikan istri, Pak? Kalau gadis itu tidak punya fondasi yang kuat dan dia hanya buat mainan sama kamu, bisa berujung buruk. Dia pulang, Joko pulang dengan harapan bisa menemukan dia. Entah dengan bantuan apa, dengan kodam apa, ataupun apa yang Joko tidak tahu, tapi sebenarnya intinya adalah kristalisasi dari doa Joko yang benar-benar mengkristal, doa yang benar-benar khusus buat si Diana. Alhasil pada saat pagi hari Joko berangkat kerja, di halte bus seperti biasa ketemu dengan Diana, itu seperti Diana yang sedang menunggu Joko. Malah Diana yang bertanya dulu, Mas, kok nggak pernah kelihatan sih kemana? Dalam hati Joko sangat terheran-heran, dan dia pun tidak pernah menyangka akan hasilnya seperti ini. Akhirnya terjadi obrolan. Joko dan Diana saling bertukar HP sambil berangkat kerja. Setelah pulang kerja naik bis bareng, ternyata Diana mengatakan hal dan maksudnya, Mas, mau main ke rumah sih? Di situ Joko heran. Ternyata ampuh juga nih ilmu, dia bilang. Joko menyampaikan sama Aki, ilmunya memang manjur Ki dari Pak Anwar tersebut. Tapi ada hal yang saya terasa ganjil Ki. Dia mengatakan sama Aki. Aki jawab, ganjil gimana Mas Joko? Itu kan keinginan kamu kan? Iya Ki, benar, keinginan saya. Semakin hari Diana semakin lengket, semakin akrab dengan Joko, semakin intens. Bahkan Diana sendiri yang sering ke rumah Joko untuk menghampiri Joko tanpa harus diminta sama Joko. Ternyata Joko setiap malam masih merapalkan hajian itu khususan buat Diana. Setelah mereka resmi berpacaran, sehari, 2 hari, bulan berganti sampai hampir 1 tahun. Diana yang sudah sering bolak-balik ke rumah Joko, nginep di rumah Joko, ternyata terselubung rasa dendam Joko di situ. Dia tidak bermaksud untuk menikahi gadis itu, hanya bermaksud untuk menaklukkan gadis itu. Akhirnya hal yang paling ditakuti sama Joko itu terjadi. Joko menolak ajakan Diana untuk menikah. Dan Joko mempunyai hasrat kepada gadis lain yang lebih cantik dari dia. Karena Joko merasa sudah mumpuni, merasa sudah punya ajian untuk diandalkan. Lama nggak ketemu, Diana ditinggalin, Diana nggak pernah disambangin, nyari ke rumah juga nggak pernah ditemuin. Ternyata selang bergantinya waktu, suatu saat Joko ketemu dengan orang tuanya Diana. Orang tua Diana mengatakan, Mas, Bu main ke rumah, kasihan Diana. Kenapa Pak? Dia bilang, Diana sekarang seperti orang gila. Diana setiap hari kedanan jenengan Mas. Kok jenengan sudah akrab, sudah pacaran, kok malah gak jadi nikah. Ya seperti orang depresi lah. Di situ ternyata janji dulu yang dikatakan oleh Pak Anwar itu benar. Bila mana seorang wanita yang sudah kena dengan ilmu pelet ajian jiran goyang dan tidak dinikahi oleh si pemelet tersebut, berakibat akan menjadi edan atau kedanan. Setelah kejadian itu baru Joko nemuin Aki. Selama lah ketemu lagi, dia selalu ke rumah, dia mengatakan, gimana Ki ini seperti ini? Gimana udah kejadian seperti ini? Aki sampaikan ke Joko, kok dilepas.
Kamu tolong ke Pak Anwar lagi, minta penawarnya seperti apa, biar bisa lepas dari jeratan ilmu kamu. Masalahnya itu kan kamu seperti sihir. Saya takutkan juga ada imbas ke kamu. Akhirnya Joko menemui Pak Anwar lagi setelah mendengar Pitua ataupun mendengar perkataan Aki. Ki Anwar sampainya di sana pun Joko disalah-salahin, ya dimarahin, dan alhasil dikasih air putih. Ini disuruh minum Diana biar hilang semuanya. Joko pulang memberikan air itu kepada orang tua Diana dan mengatakan, Pak, coba siapa tahu dengan perantara air ini Diana bisa sembuh. Setelah diminumkan air itu, ternyata berangsurnya waktu, bergantinya hari, ke minggu, ke bulan, Diana bisa sembuh kembali normal, walaupun seperti orang yang agak kehilangan akal. Dari kisah ini ternyata adanya suatu tekad Joko untuk menguasai ilmu pelet tersebut, melet dia tersebut karena adanya rasa sakit hati, rasa dengki karena perempuan tersebut berlaku sombong dan selalu menghina. Maka dari kisah ini diambil, selalu berbaik hatilah, selalu rendah hatilah, jangan pernah menghina seseorang. Karena seseorang yang terhina bisa melakukan segala sesuatu yang di luar nalar batas manusia. Kembali ke ilmu pelet tadi. Ilmu pelet jalan goyang ini sihir yang cukup tua. Punya hodam dan karisma tersendiri yang bisa mengganti ataupun membolak-balikkan perasaan seseorang, bahkan bisa menguasai pikiran seseorang itu dengan bantuan hodam dari doa yang sudah dipanjatkan dan dikristalkan dengan perilaku, semedi, ataupun ritual itu sendiri. Makanya seluruh Excel semua, jangan pernah melakukan perlakuan sombong. Untuk Joko sendiri pun, kalau Aki mengatakan jangan pernah punya sifat dendam kepada seseorang. Karena pada haknya, yang bisa membolak-balikkan hati, mengubah jodoh, itu hanya Gusti Allah. Memintalah jodoh kepada Gusti Allah. Jangan pernah memaksakan suatu kehendak orang untuk mencintai kamu dengan melakukan ritual ataupun ilmu-ilmu khusus. Karena ilmu-ilmu yang seperti itu berkodam jin ataupun ada bantuan dari makhluk lain, itu bisa berefek sangat buruk. Ilmu jalan goyang ini biasanya dipegang oleh pelaku-pelaku dunia hiburan, sehingga semua orang yang melihatnya akan terkesan, orang yang melihatnya akan tersimpu dan akan jatuh hati kepadanya. Ilmu ini bisa digunakan, bisa untuk pendamping kita saat bekerja, tapi jangan dijadikan itu sebagai landasan atau sebagai ageman kita untuk menaklukkan lawan jenis. Karena khodamnya ini khodam jin. Ada doa yang dirapalkan, diusulkan kepada seseorang untuk mengubah hati orang itu sendiri. Ilmu jalan goyang ini masih di bawah tarapannya, yang masih adanya itu ilmu semar mesem, ilmu semar kuncung, bahkan semar kuning itu ada. Dan masih ada pelet-pelet yang lainnya. Jangan pernah menggunakan ilmu pelet untuk mendapatkan seseorang, lebih baik kita berusaha dengan baik. Kita berdoa kepada yang punya hidup, semoga diberikan jodoh yang terbaik buat kita. Itu saja dari Aki untuk seluruh exam. Tetap meminta kepada yang punya hidup, tetap hidup sehat, semoga diberi kelancaran rezekinya, dan juga diberikan kebahagiaan untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya rahayu.